Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat dan semangat? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar kembali tema 5 subtema 1 pembelajaran keempat. Kita akan belajar tentang menjelaskan informasi dari teks yang dibaca ya. Di pembelajaran ketiga kita sudah belajar macam-macam apa? Memberikan informasi dari sebuah teks. Nah, ini langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks atau mencari informasi dari suatu teks yang kita baca. Yang pertama, perhatikan judul teksnya. Jadi anak-anak ketika melihat bacaan tidak langsung asal dibaca. Biar nyambung, kita harus membaca judulnya terlebih dahulu. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Temukan semua kata kunci dalam setiap paragraf. Keempat, pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut. Semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks tersebut. Nah, yang perlu digarisbawahi anak-anak adalah di pembelajaran tentang mencari ide pokok. Kemarin ya, di pembelajaran sebelumnya, ide pokok biasanya ditemukan di kalimat utama dalam setiap paragraf. Jadi anak-anak untuk mengidentifikasi atau mencari informasi penting, ya kita harus tahu ide pokoknya atau kalimat utamanya pada setiap paragraf itu. Kayak itu ya anak-anak ya. Terus selanjutnya, tadi bahasa Indonesia, kita beralih ke muatan PPKN. Sikap yang sesuai dengan makna sila keempat Pancasila. Ayo apa? Kemarin lambang dan bunyinya bagaimana ya sila keempat? Ya, lambang sila keempat adalah kepala banteng, ya. Kepala banteng. Jadi apa? Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan. Nah ini ya, sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dan juga sikap yang belum sesuai dengan sila keempat Pancasila. Yang pertama, melaksanakan hak memilih dan dipilih untuk menjadi ketua kelas. Nah, terus yang sikap yang tidak sesuai atau yang belum sesuai tidak mau menggunakan hak untuk memilih dan dipilih saat memilih ketua kelas. Nah, jadi ketika anak-anak di dalam kelas ya, ustadzah atau ustadz sedang apa? Di kelas kalian sedang mengadakan pemilihan ketua kelas. Jadi kalian harus apa? Kalian berhak ya. Siapa yang mau mencalonkan diri sebagai ketua kelas? Nah, angkat tangan saja ya. Siapapun itu berhak. Selain berhak apa? Menjadi ketua kelas ya, dipilih dan memilih. Nah, ini memilih. Jadi ketika misalkan ada pilihannya, kalian juga harus memilih. Saya tidak mau memilih karena semuanya teman saya. Nah, kalian kalau sikap kita yang sesuai dengan sila keempat, kita harus memilih atau kita punya hak untuk memilih. Yang kedua, tidak memaksa kehendak kepada teman atau anggota keluarga lain. Yang sikap yang kurang sesuai, saat jadi pemimpin suka memutuskan sesuatu dengan keinginan sendiri. Nah anak-anak, ketika kita sedang belajar kelompok, baik di kelas ataupun di luar kelas ya. Terus lagi, misalkan kita di dalam anggota keluarga kita di rumah ya, tidak memaksa kehendak ya pada teman anggota
atau orang lain. Nah, terus yang ketiga, menaati peraturan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Yang sikap yang kurang sesuai memaksa teman atau anggota keluarga lain untuk mengikuti pendapatnya. Nah, ini adalah bentuk dari contoh sikap-sikap yang sesuai dengan sila keempat dan juga sikap yang kurang sesuai. Nah, jadi intinya dari sila keempat ini adalah mengarahkan kita ya untuk lebih mengutamakan musyawarah. Musyawarah meminta pendapat kepada yang lain ya. Jadi keputusan lebih baik ya ketika itu diputuskan secara bersama-sama, tidak sesuai keinginan sendiri, apalagi itu kalau misalkan kerja-kerja kelompok atau menyangkut kepentingan orang lain atau hajat banyak orang. Nah, ini ya lanjutannya tadi. Lapang dada menerima kritik dan saran yang diberikan oleh teman dan atau keluarga. Nah, harus berlapang dada. Jadi ketika teman-teman diberi saran, baik yang memberi saran itu ustadzah ataupun kalian, jadi kita harus menerima. Begitupun juga anak-anak juga boleh memberikan saran kepada ustadz atau ustadzahnya. Terus lagi, sikap yang belum sesuai, melanggar peraturan yang telah dibuat, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Melanggar peraturan yang telah dibuat, ya. Misalkan, anak-anak ketika di kelas, ketika masih masuk sekolah, harus menjaga kebersihan sekolah, lingkungan kelas. Nah, tiba-tiba ada anak yang membuang sampah di dalam kelas. Nah, sebagai teman yang baik kita harus apa? Menegurnya supaya apa? Bisa mentaati peraturan yang telah dibuat bersama. Yang kelima, menyampaikan pendapat dengan baik dan sopan saat melakukan diskusi. Nah, yang sikap kurang sesuai menyampaikan pendapat dengan nada tinggi dan tidak sopan. Nah, baiknya ketika kita memberikan saran, kritik, ataupun pendapat harus disampaikan dengan cara yang baik dan sopan ya. Terus, yang keenam, memutuskan sesuatu secara demokratis ya. Terus sikap yang belum sesuai, tidak mau menerima kritik dan saran dari teman ataupun anggota keluarga lain. Secara demokratis itu meminta pendapat orang lain dan juga bermusyawarah. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kegiatan eksplorasi atau tugas anak-anak di rumah. Carilah contoh lain dari sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, baik di sekolah, di rumah atau di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, carilah contoh lain dari sikap yang tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nah, jadi anak-anak tugasnya mencari contoh lain dari sikap yang sesuai dengan sila keempat dan juga contoh dari sikap yang tidak sesuai. Cukup satu-satu saja ya. Sikap yang sesuai satu, yang kedua satu, tidak boleh sama dengan yang sudah dijelaskan ustadzah tadi di slide sebelumnya. Gitu ya anak-anak. Oke, tetap semangat belajar dan mengikuti pembelajaran daring di Google Classroom. Anak-anak, semoga tetap semangat dan sehat selalu. Kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.